dalam bulan Juni kita akan belajar tentang arti pemberian kita kepada Tuhan. Dan di dalam lembaga GPI Papua dalam tema minggu ini, persepuluhan itu milik Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menelusuri bagian inti dari firman Allah, ini adalah kitab Imamat. Dan bagian terakhir dari pasal 27. Di sana telah menceritakan atau menyampaikan suatu perintah kepada bangsa Israel untuk mereka lakukan. Apa yang telah disampaikan oleh Allah lewat firman-Nya di dalam ayat pertama sampai 24, di sana berbicara tentang Nasar. Dan Nasar sebagai kehidupan kita sebagai orang Kristen, di sini dikatakan sebuah permintaan khusus untuk Tuhan. Dan ketika seseorang bernasar dengan memberikan persembahan tertentu sebagai pembayaran nasarnya, dia harus melakukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Namun di situ dikatakan harus kudus. Yang pertama di sana disampaikan berbicara tentang manusia, bahwa nilai nasar terhadap lelaki dan perempuan memang berbeda karena mereka menilai secara fisik. Tetapi di dalam hewan juga di sana juga menyampaikan bahwa hanya hewan yang halal lah yang bisa diterima. Sedangkan binatang haram boleh dijadikan pembayaran nasar, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai persembahan korban. Oleh karena itu mereka harus menggantikannya dengan uang. Harus setara dengan nilai yang ada di dalam hewan tersebut. Begitu juga dengan harta. Di dalam ayat 14 sampai 24 sangat jelas dikatakan rumah, ladang adalah milik Allah. Dan kita harus memberikan yang terbaik. Karena ini adalah suatu perintah. Persekutuan yang diberkati dan dikasihi Tuhan, benar apa kata pengkhotbah di dalam pasal 5 ayat 4 sampai 5 dikatakan, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar. Tetapi tidak menepatinya, dan janganlah mulut kita membawa engkau ke dalam dosa. Artinya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus memahami bahwa nasar ini adalah bagian khusus di dalam kekristenan kita. Ketika kita mau bernasar kepada Allah dan menyampaikannya kepada Tuhan, berarti nasar itu harus dilakukan dan ditepati. Jangan kita potong. Kalau kita potong atau kita memberi nilai tidak sesuai dengan nasar kita, maka terjadilah apa yang dikatakan Maleaki. Bangsa mereka telah jauh dari hadapan Allah sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi firman Tuhan katakan, apa yang kami cobai kepada engkau? Tetapi di dalam kitab Maleaki menjelaskan, memang betul engkau tidak menyakiti aku, tetapi engkau telah melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan apa Bapak Ibu? Karena mereka sudah menyelewengkan tentang persembahan. Sehingga apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, dia katakan, ujilah aku. Maka apapun yang engkau minta hari ini, dia akan membukakan tingkap-tingkap langit. Berkat Allah akan tercurah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara dan saya. Dan itu juga disampaikan kepada bangsa Israel. Begitu juga dengan nats yang menjadi inti fokus kita di hari ini. Pada ayat 30 sampai 34 tentang persepuluhan. Tidak jauh berbeda Bapak Ibu.
tentang nasar. Ketika kita mendapatkan nilai dalam upah kita, tentu saja apapun yang kita terima, kita harus memberikannya dalam bentuk persepuluhan. Di dalam kitab Perjanjian Lama di sana juga sangat tegas disampaikan. Ketika kita harus memberi, maka kita harus memberi dengan baik dan benar. Dalam Perjanjian Lama sangat jelas dikatakan baik di dalam kitab Keluaran, Ulangan, Bilangan, dan Imamat. Allah memberikan hukum kepada Musa untuk memuat petunjuk tentang cara memberi yang baik kepada Allah dan kepada umatnya. Cara memberinya seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama, persepuluhan pertama. Di sini disampaikan di dalam kitab Imamat pasal 27 ayat 30 sampai 33. Dan juga di dalam Bilangan 18 ayat 21 hingga 24. Di situ berbicara tentang pekerjaan dari para imam. Ketika bangsa Israel memperoleh hasil, mereka serahkan kepada Bani Lewi. Dan ketika apa yang telah mereka lakukan, mereka juga kelola dan memberikan kepada gereja. Persekutuan yang diberkati dan dikasih, kenapa harus kepada Bani Lewi? Karena firman Tuhan sangat jelas katakan bahwa Bani Lewi tidak memiliki pusaka, tidak memiliki harta kekayaan seperti bani-bani yang lain, karena mereka dikhususkan untuk merawat kemah pertemuan, dikhususkan untuk menjaga setiap tempat peribadatan. Dan hendaklah setiap bangsa Israel harus memberi kepada mereka. Namun mereka ketika mereka memberi, bukan mereka untuk mereka sendiri. Mereka juga kelola dan memberikan kepada yang patut untuk dikelola. Persekutuan keluarga Tuhan, jemaat diaspora yang diberkati oleh Allah. Bagian kedua juga merupakan perayaan persepuluhan. Bangsa Israel juga terutama di Yerusalem harus menyumbangkan 1/10 dari sumber daya mereka agar supaya setiap kegiatan-kegiatan pelayanan bisa tertopang dengan segala baik. Dan ternyata itu juga berlaku di dalam kehidupan kita masa kini. Bukan hanya berlaku di hari ini, ternyata sudah berlaku sejak Perjanjian Lama. Dan yang terakhir, persepuluhan untuk orang miskin. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Allah, di dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 28 sampai 29, bangsa Israel harus memberikan persepuluhan kepada orang miskin dan yang membutuhkan setiap tahun ketiga. Namun yang pasti, di dalam persepuluhan yang harus mereka berikan, itu untuk mereka yang kurang beruntung. Sehingga banyak orang mempraktekkan ketika kita memberikan persepuluhan, kita bisa memberikan ke gereja, kita bisa memberikan kepada fakir miskin, kepada janda, dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita mendengar ada sebuah perayaan untuk menopang pelayanan dalam gereja, kita memberikan persepuluhan, dan itu memang benar Bapak Ibu. Namun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, apakah kita memberi dengan hati atau tidak? Karena dinamika kehidupan kekristenan saat ini, mau dikatakan baik ya memang baik, tetapi kadangkala yang terjadi kita sering bersaing. Saya adalah orang yang kaya, saya adalah orang yang terpandang. Ketika saya memberi, berarti itu adalah pemberian dari saya dengan kelimpahan. Tapi kadangkala banyak orang menafsirkan dengan berbeda-beda pandangan. Mereka menilai bahwa pemberian mereka ini untuk menunjukkan kelebihan mereka. Tetapi mereka tidak tahu setiap orang yang memberi, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, hanya Tuhan dengan Dia yang tahu.
Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru Yesus pun menekankan hal demikian. Marilah kita memberi dengan hati. Marilah kita memberi dengan ketulusan dan keikhlasan. Karena memang pemberian itu harus berasal dari hati yang murni. Persekutuan kehidupan keluarga yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inti dari persepuluhan adalah untuk mendukung pekerjaan umat Tuhan yang sedang berlangsung. Hal ini berbeda dengan tujuan persembahan yang biasa kita lakukan di dalam ibadah-ibadah rutin. Ketika di dalam ibadah minggu ada kolekta, ada ucapan syukur, syukur ulang tahun, pernikahan dan lain sebagainya. Tetapi persepuluhan itu adalah hasil pekerjaan kita selama sebulan lamanya. Namun yang menjadi pergumulan kehidupan keluarga kita masing-masing dalam pekerjaan kita berbeda-beda pendapatan. Ada yang mendapat 1 juta, 2 juta dan 3 juta dan lain sebagainya. Apa yang kita terima dari setiap pekerjaan kita, itu yang kita beri. Kalau kita dapat 1 juta, berarti kita memberi kepada Tuhan 100. Kalau kita memberi kurang atau lebih, itu bukan disebut persepuluhan. Karena jelas firman Tuhan katakan, kalau kita melakukan pemberian demikian berarti itu bukan persepuluhan, tetapi bentuk ucapan syukur. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Allah, hari ini kita belajar bagaimana kita harus melakukan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Allah. Di dalam Amsal 3 ayat 9 dia berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Artinya jemaat Tuhan yang diberkati, segala pekerjaan yang kita kerjakan, ketika kita memperoleh hasil dari pekerjaan kita, hendaknya kita memberikan kepada Tuhan, kepada gereja untuk dikelola, untuk dipakai dalam pembangunan gereja, harta milik gereja, diakonia umat, dan menopang segala pelayanan yang ada di dalam jemaat. Persekutuan jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Yesus mendukung pemberian persepuluhan. Namun Yesus ingin mengharapkan para pengikutnya untuk melampaui kebenaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dia dorong untuk terus memberikan persepuluhan. Firman Tuhan di dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu, orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Artinya Yesus ingin mau menyampaikan kepada kita, kita boleh memberi, tetapi harus berdasarkan dengan keadilan, dengan belas kasihan, dan juga dengan kesetiaan. Karena ketika kita memberi dengan hati yang penuh dengan keikhlasan, benar apa kata Maleaki, ujilah aku. Maka semua apa yang kita harapkan, kita inginkan, Dia akan memberkati kita. Kalau kita merasa bahwa kita sudah memberi atau kita sudah melakukan apa yang Allah kehendaki, namun ternyata pemberian kita itu merupakan sebuah kesalahan. Karena di dalam kehidupan kita, walaupun orang mau katakan tong banyak harta, tetapi kita ada hidup dalam ketakutan. Lalu bagaimana dengan orang miskin? Mereka hidup dalam kekurangan, tetapi hidup mereka baik-baik. Dan kita teringat dengan janda yang miskin, di mana Yesus memperhatikan setiap orang-orang yang memberikan persembahan. Ketika dia melihat hal demikian, dia menyampaikan kepada para murid, perhatikanlah janda miskin. Dia memberi
2 peser dari 1 duit. Artinya semua kelimpahan di dalam kehidupannya dia berikan untuk Tuhan. Lalu bagaimana mereka yang datang memberi dengan kelimpahan mereka? Memang betul soal memberi hanya kita yang tahu. Tetapi kalau hari ini kita diingatkan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, firman Tuhan katakan juga kepada kita, berilah diri kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau hari ini kita belajar tentang pemberian persepuluhan, kalau hari ini kita belajar tentang persembahan, percuma kita beribadah dan bersekutu tetapi konsep pemikiran kita adalah uang, itu juga salah di hadapan Allah. Tetapi kalau kita menghayati bahwa hidup ini adalah bagian dari anugerah Allah, apakah kita harus memberi dengan berhitung? Kalau seandainya kita berhitung Bapak Ibu, bagaimana Yesus akan menyampaikan kepada kita, aku juga ingin berhitung kepadamu. Nafas hidup itu adalah oksigen gratis dalam hidup kita. Dan kita sebagai manusia tidak mampu membayarnya. Kalau kita pernah melihat atau pernah merasakan ada di rumah sakit dan menghirup oksigen, kira-kira berapa duit kita terima? Kalau hari ini kita membayarnya kepada Tuhan, kah tidak? Dia tidak menuntut pemberian berupa uang, tetapi dia ingin kita memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau dia sudah memahami bahwa hidup ini adalah bagian dari anugerah Allah, pemberian yang cuma-cuma diberikan oleh Tuhan, saya yakin dan saya percaya seberapa apapun yang akan kita miliki, entah itu adalah harta milik kita, entah itu hasil pekerjaan kita, kita akan serahkan kepada Tuhan. Kita akan berikan kepada Allah dan kita tidak akan pernah berpikir, apakah ketika saya memberi hari ini, dia akan membalas dengan kelimpahan. Justru yang akan menjadi pikiran kita adalah, saya memberi untuk Tuhan. Urusan besok, saya akan menerima berkat atau tidak, biarlah Allah bekerja di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jangan pernah kita katakan bahwa berapa banyak harus kita miliki, berapa banyak yang harus kita berikan. Tetapi marilah kita memberi dengan hati. Karena dengan kita memberi dengan ketulusan dan keikhlasan, semua apapun yang kita peroleh hari ini, baik di dalam kekurangan dan kelimpahan, kita akan tetap mengatakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya ada di hari ini karena kasih setia Allah. Dan apa yang harus patut kami balaskan, selain kita memberi diri kita menjadi persembahan yang hidup. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari bahwa persekutuan itu penting, marilah kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Jangan kita pernah melihat ke kiri dan ke kanan. Jangan pernah kita melihat orang lain dia membawa dengan kelimpahan kita, tetapi Allah sangat mengetahui kehidupan kita. Bahkan mereka yang memberi kelimpahan juga adalah bagian dari hati mereka, pergumulan kita. Untuk apa kita mempersoalkan mereka? Yang harus kita ketahui, kita kerjakan bagian hidup kita. Kita kelola apa yang telah menjadi milik Allah di dalam kehidupan kita, karena berkat-berkat yang kita peroleh berasal dari Tuhan. Kadangkala Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan, saya pernah mengalami hal yang demikian. Ketika ada satu anggota jemaat, dia katakan, Ibu Pendeta, saya mendapatkan berkat ini dari hasil kerja. Betul. Dan saya setuju. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Betul itu pemberian dari Tuhan atau memang betul dari hasil pekerjaan? Dan memang itu dua-duanya benar. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga? Ternyata saya punya kehidupan keluarga tidak pernah naik, tetapi selalu standar. Mau turun juga tidak, tapi kayak macam hidup begini-begini saja. Terus apa yang Bapak Ibu inginkan? Saya ingin naik, bukan turun, bukan diam. Yang menjadi pertanyaan dan harus menjadi jawaban,
Saya katakan kepada mereka, karena kita berpikir bahwa pekerjaan yang kita peroleh itu adalah hasil usaha kita. Kita tidak pernah berpikir bahwa itu adalah bagian dari berkatnya Tuhan. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena ketika kita menerima uang seumpamanya 2 juta, ternyata 2 juta itu tidak cukup. Kenapa dikatakan tidak cukup? Karena kita harus store kredit sana sini, bayar utang sana sini. Akhirnya uang itu hanya numpang lewat saja. Lalu bagaimana dengan hati yang bersyukur sekalipun 2 juta, tapi kalau kita mengatakan, saya yakin kalau hari ini saya mendapatkan berkat yang demikian, saya harus ingat persepuluhan kita kepada Allah. Saya harus memberi yang terbaik dulu untuk Tuhan. Baru kita kelola untuk kebutuhan kita. Saya pernah mengalami hal yang demikian Bapak Ibu. Saya ada di dalam pergumulan yang sungguh luar biasa ketika saya menjadi mahasiswa. Saya tidak pernah meminta sepeser pun dari orang tua. Sedangkan pelayanan yang hanya diberikan 50-50 per minggu. Apa yang saya lakukan? Mungkin hari itu saya katakan berat karena perjalanan dari kampus menuju ke gereja, bajai yang harus saya berikan sangat besar. Tapi saya ingat arti pemberian kepada Tuhan. Saya ambil 5.000 dan saya sisihkan. Akhir bulan saya memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Dan ternyata saya punya rekan di dalam pelayanan, dia kata, "Kokos berapa?" Saya bilang 200. Lalu bagaimana aku bisa bayar? Saya tahu apa yang saya lakukan dan saya tahu apa yang akan Tuhan berikan. Artinya itu apa Bapak Ibu? Kalau kita menyadari bahwa ini adalah anugerah yang Tuhan berikan, dan ketika kita memberikan persembahan itu kepada Allah dengan ketulusan dan keikhlasan, itu berbeda dengan persembahan yang biasa kita berikan di dalam kolekta. Perpuluhan itu penting Bapak Ibu, nasar juga itu penting. Tetapi kalau kita memberi dengan hati, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga kita akan diberkati oleh Allah. Jangan pernah kita bermain-main dengan persembahan. Jangan seperti Ananias dan Safira. Karena kalau kita salah memberi, yang terjadi di dalam kehidupannya bukan hanya mati secara rohani, tetapi tubuhnya jasmani pun mati. Marilah kita memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah kita menganggap bahwa apa yang kita berikan hari ini harus dibayar. Mari kita melihat bahwa hari ini saya akan mengecap kebaikan dari Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan kehidupan kita. Biarlah firman ini meneguhkan kehidupan kita. Dan kiranya kasih setia Allah selalu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Menapaki setiap hari perjalanan di bulan Juni dengan berkat-berkat yang melimpah. Amin.